Oke, baik, kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Nah, pada untuk sesi kali ini saya akan bahas terkait dengan Kano model. Jadi apa sih itu Kano model ya? Dan berfungsi untuk apa Kano model ini? Oke, sebelum saya jelaskan apa itu Kano model, yang pertama Kano model ini ditemukan oleh Noriaki Kano ya. Dia seorang peneliti dan konsultan dari Jepang. Terus dipublikasi dalam jurnalnya atau tulisannya di tahun 1984. Jadi itu sebagai satu set ide ya dan teknik ya untuk menolong kita dalam menerjemahkan customer ya, satisfaction customer atau kepuasan pelanggan terhadap fitur produk. Nah, nanti di sini di dalam kandung model itu dia akan membagi 4 fitur produk ya. Apa saja 4 fitur produk itu nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, ide pada umumnya itu ide pengembangan produk pada umumnya bisa kita peroleh ketika kita sudah melakukan survei ke pelanggan atau ke pasar, gitu ya. Jadi karena model ini inputan awalnya adalah berdasarkan dari hasil survei ke pelanggan atau ke pasar yang untuk kita tindak lanjuti atau kita analisa berikutnya. Nah, karena model ini di dalam perancangan produk itu digunakan di dalam tahapan VOC, gitu ya. VOC di sini, VOC Voice of Customer, ya, ya, ya nanti akan dijemahkan ke dalam QFD Quality Function Deployment. Nah, sedangkan di dalam konsep DMIC yang biasa kita kenal dengan Six Sigma, ya karena model ini berada dalam tahapan define, yang mendefinisikan gitu ya, apa sih yang diinginkan oleh pelanggan, ya itu menggunakan model. Ya, jadi kalau ini bisa dibuatkan dalam KFD dan Six Sigma. Ya. Nah, eh, empat ya, empat fitur ya terkait dengan kepuasan terhadap produk ya itu dissatisfying, mandatory expectation, customer needs, dan delight, gitu ya. Ya ini dissatisfying yang harus kita hindari ya, karena ini akan membuat si pelanggan tidak puas, tidak senang terhadap produk kita. Dan ini harus kita sediakan mandatory expectation karena ini akan membuat si pelanggan sangat-sangat puas, gitu ya. Customer juga harus kita sediakan karena memang dibutuhkan oleh pelanggan fitur tersebut. Dan delight apa ya juga unexpected feature ya, fitur yang sebetulnya tidak diharapkan oleh pelanggan, tapi ketika kita sediakan fitur tersebut pelanggan sangat ekspektasi, di luar ekspektasi, gitu ya. Wah, ternyata produk ini di luar ekspektasi saya nih ya, sebagai pengguna, gitu. Jadi sangat delight, gitu ya. Nah, kemudian ada perbandingan satisfaction dan functionality ya. Satisfaction itu terkait dengan kepuasan pelanggan. Di sini ada tingkatannya. Ada frustasi, tidak senang, netral, senang, dan bahkan sangat senang, gitu ya. Nah, produk kita posisinya ada di mana ya setelah kita melakukan survei. Nah, kemudian secara fungsionalitas ya, ada yang tidak berfungsi, hanya sebagian saja, fungsinya dasar saja, fungsinya bagus, yang sangat bagus fungsinya, gitu ya. Nah, produk kita di mana posisinya dalam fungsi. Nah, ini adalah dimensi ya, dimensi atau grafik model Kano ya. Di sini ada reject customer, ya tidak puas ya. Kalau kita di reject customer sangat puas sekali. Ini kondisi yang tidak dipenuhi dan kondisi yang dipenuhi. Ya nanti berdasarkan hasil survei kita akan analis berdasarkan grafik ini produk kita di posisi yang mana. Ya atau di sebelahnya juga sama, di sini satisfaction very high, satisfaction very low, eksekusinya jelek dan eksekusinya bagus, excellent gitu. Ya, pasti ada waktu ya, berjalan waktu perlu sudah kita launching karena tidak ada update pasti akan rendah satu kepuasan pelanggannya, gitu kan, sudah tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Saya handphone juga yang hanya bisa nelfon SMS mungkin pada saat itu sangat membuat very high satisfaction-nya, tapi ketika kita bertahan dengan konsep handphone seperti itu berjalan waktu sampai sekarang dia akan sangat rendah kepuasannya. Jadi hampir itu harus kita update, gitu ya, untuk meningkatkan lagi kepuasan pelanggan.
Oke, ini dari sisi pelanggan tadi sudah jelaskan secara jelas. Ya. Nah, kemudian pair uncover customer question gitu ya, pertanyaan yang harus kita berikan, kita tanyakan untuk menggali persepsi pelanggan yang belum kita cover dalam produk tersebut, gitu ya. Nah, di sini terkait dengan dimension of analysis, categories of feature ya, kategori feature-nya apa, dimensinya apa, secara yang akan kita analisa. Nah, di sini mungkin contoh pertanyaan aja. If they have the feature, ya. If they didn't have the feature, ya. Nah, apakah jika mereka memiliki fitur, jika mereka tidak memiliki fitur, apa jawabannya akan diberikan oleh pelanggan atau customer? Kemungkinan dia akan jawab ini, I like it, misalnya. Jika dia ada fiturnya apa? Oh, saya menyukai. Oh, saya tidak menyukai fitur tersebut, gitu. Ya. Ini kemungkinan jawaban yang akan diberikan oleh si pelanggan, gitu ya. I like it, I support it, I'm neutral, I can tolerate, I dislike it, gitu ya. Nah, ini tahapan penggunaan proses kuesioner Kano. Kuesioner ini nanti akan dua jenis, ada kuesioner cuman fungsional form, ada customer requirement functional form. Jadi form kuesioner terkait dengan persyaratan fungsional dan form terkait dengan persyaratan tidak fungsi. Jadi apa sih ya? Bisa produk ini si pelanggan tidak mau seperti apa sih fungsinya, gitu. Dan ini harapannya persyaratannya apa sih fungsinya, gitu ya. Nanti ikatan rating nilainya 1,45 gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke Kano evaluasi. Tabel evaluasi Kano, kita lihat berdasarkan fungsional yang positif dan disfungsional negatif. Di sini kita ambil apa? Oh, ya, nanti ada AMORQI ya di sini. Oh, ini gitu. Satu misalnya gitu ya. Kemudian nanti ada like, kemudian dislike di sini berapa. Ya, dan seterusnya kita akan melihat antara fungsi yang positif dan fungsional yang negatif. Gitu ya. Nah, di sini yang biasa lagi misalnya fungsinya like must be neutral dislike gitu ya. O Q A O A-nya atraktif, Q-nya questionable, R-nya reverse, M-nya must be, O-nya one dimensional gitu ya. Nah, ini kita akan lihat like dislike itu one dimensional. Misalnya kebiasaan fungsional dan disfungsional gimana gitu ya. Kemudian penggunaan panel modal di sini ada 3 tahapan. Choosing fitur and user value. Kita memilih fitur apa yang akan kita kembangkan dan pelanggan penggunanya yang mana untuk kita lakukan survei, tidak sembarangan gitu ya. Kemudian kita mau mengambil data dari pelanggan dan kita analisa gitu ya. 3 tahapan ini. Pertama fiturnya apa? Misalnya di satu handphone, smartphone itu mengembangkan fitur apa, dan setelah kita tentukan fiturnya apa dan kita akan pilih siapa yang akan kita survei, siapa pengguna yang kita survei. Jadi tidak sembarangan saya survei, nanti tidak akan mengenai terhadap fitur yang kita kembangkan. Misalnya kita memilih, kita akan mengambil data. Ya, datanya apa? Bisa melakukan kuesioner, survei, ya, dan sebagainya, gitu. Ya, angket. Ya. Nah, setelah kita memperoleh data dari berdasarkan kuesioner untuk interview atau angket, nah kita analisa hasilnya seperti apa sih. Yang ada sini kita menggunakan tadi Kano model tadi, kita bandingkan antara satisfaction fungsional dan dysfunctional gitu, ya. Ini tadi yang misalnya contohnya di payment bank gitu ya. Saya seorang marketing teams ya, yang akan melakukan survei gitu ya. Ya berarti yang nasabah yang akan menggunakan bank gitu ya. Nasabah yang menggunakan bank apa di survei? Dia akan menjadi apa ya, sumber yang tidak bermanfaat, apa tidak memberikan nilai tambah terhadap pertanyaan kita gitu. Jadi kita pilih fiturnya apa, ya kemudian kita pilih customer yang cocok dengan fitur bisa payment, jadi payment, dan kemudian kedua adalah mengambil data depan dengan cara membuat kuesioner, what clear question gitu ya. Kita buat kuesioner gitu ya, yang cocok dengan fitur yang akan kita kembangkan gitu.
Ya, sebelum dilepas atau diedarkan, bisa juga harus kita tes. Ya, harus kita tes. Gitu. Nah, dalam kasus itu, angka baiknya ya dituliskan fitur-fiturnya yang akan kita sediakan sehingga mereka tahu, gitu ya. Kemudian kita menanyakan dalam kasus fitur apa sih paling diinginkan atau yang sangat penting dari produk tersebut ya. Kita tanyakan di sana. Jadi dari fitur itu sebenarnya akan oh saya ingin yang handphone misalnya ringan, oh handphonenya tahan banting. Itu dari sisi fungsi ya. Ini fitur lainnya tadi sisi dari ketahanan ya. Kalau dari sisi fitur misalnya, oh dia bisa menggunakan internet, oh dia bisa menyimpan data, oh dia bisa video call dan seterusnya. Nah di sini ada untuk membuat kemungkinan data yang bagus ya, di sini ada tiga yang bisa kita gunakan. Tiga istilah, ada functional question, ada incorrect dysfunctional question, dan ada preferable dysfunctional question. Ya, misalnya pertanyaan terkait fungsional di sini ya, if exporting any video ya, jika kita melakukan export video ya yang kita ambil yaitu di bawah 10 detik, bagaimana perasaan? Nah, sini kemudian kita akan bertanya terkait dengan fungsional incorrect ya, fungsi yang tidak baik gitu ya, tidak sebagai mestinya. Jika dalam mengekspor beberapa video ya di lebih lama dari 10 detik, bagaimana perasaan Anda? Kita mengekspor misalnya dari file JPEG ya ke MP4 misalnya, ada ketika mengekspor itu lebih lama dari 10 detik, bagaimana perasaan Anda? Gitu ya. Kemudian prefer this functional question ya. If exporting some video, jika kita mengekspor beberapa video dan dibutuhkan waktu bila 10 detik, ya, bagaimana perasaan Anda? Ini kita berpertanyakan tiga poin ini, fungsional, incorrect dysfunction, dan preferable dysfunction. Dan kemudian tahap ketiga kita analisa berdasarkan script ya. Terlihat kok di script itu ya menggunakan tabel yang tadi, kemudian secara ini table ya, saya jelaskan di awal, kemudian continuous ya, scoring penilaian, dislike negatif 2, left negatif 1, netral 0, masuk 2, naik 4, dan seterusnya. Nah, ini juga bisa dikomunikasikan dengan evaluation table di script tadi, angka-angka ini di dalam scoring answer. Gitu ya. Nah, misalnya contoh ini 9212 total 15, ini dari mana kita ambil? Dari sini. Gitu ya. Nah, kemudian better and worse. 19 Core dia mengajukan menggunakan better and worse score ya, untuk merepresentasikan bagaimana customer satisfaction atau satisfaction was change by the creation or absence of a feature. Ya. Nah, untuk better formulanya A tambah 0 sama dibagi A ditambah 0 tambah O tambah M tambah I. Saya tahu worse negatif, O ditambah M dibagi A tambah O tambah M tambah I. Ini formulasinya. Gitu ya, final truth gitu ya. Nah, di sini kita coba read the question from which we start out. How do you measure? Bagaimana kita mengukur kepuasan? Bagaimana kita dapat memilih ya apa yang kita kemukakan dalam rangka untuk menyediakannya? Bagaimana kita dapat kedepannya memberikan satisfaction ya menjadi delight. Kano dinamik ya, Kano ini sangat dinamis ya, tidak statis. Contohnya bisa perkembangan handphone gitu ya. Bulan ini seperti model A, bulan depan model B. Ini sangat dinamis sekali gitu ya. Jadi sini produsen itu harus pintar sekali melihat pasar gitu ya, bagaimana perkembangan zaman ya. Nah, ini contoh misalnya pengembang rumah, developer perumahan di tempat puluhan ini yang
fitur ya, kategori fitur yang akan dibuat pada tahun itu tersebut. Disinfecting, pengganti yang jelek, jendela yang patah, atap yang rusak, mendekatnya masih ada atap, fondasi, jendela, dan tempat pembakaran misalnya cerobong. Jadi kalau di Eropa ada itu ya, pembakaran ketika musim dingin untuk menghangatkan ruangan. Jadi ini one dimension dan lagi ada AC, ada washer, ada garbage disposal, dan ini adalah perkembangan rumah yang sekarang misalnya karena model ya, jadi sudah sangat detail lagi dan banyak sekali kategori yang diinginkan ya, ya. Jadi kemudian ya kalau pengembang perumahan dia masih bertahan dengan yang pada tahun ini ya pasti tidak akan laku rumah tersebut gitu. Jadi minimal yang ini gitu ya yang harus dikembangkan gitu ya. Oke, segitu saja penjelasan terkait dengan karena model. Mudah-mudahan dengan penjelasan saat ini dapat dipahami ya, tentu memahami dengan baik. Kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya yang masih dengan materi perjalanan produk. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.